Yang hebat, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Apa ya bilangan positif dan bilangan negatif? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Ini dinamakan garis bilangan. Garis bilangan ini paling tengah adalah bilangan nol. Ke kanan itu adalah bilangan bulat positif dan ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, arti tanda panah kedua ujung garis itu adalah sebagai berikut adik-adik ya. Garis akan berlanjut untuk bilangan positif jika ke kanan dan bilangan negatif jika ke kiri. Apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, mari kita pelajari. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya adik-adik. Jadi kalau positif ini adalah bilangan yang sering kita pakai ya untuk membilang ya. Misalnya seperti itu, ada 1, 2, 3, 4, 100, 1000 itu adalah bilangan positif. Nah, di sini ada penggunaan bilangan positif nih adik-adik ya. Misalnya dalam pesawat terbang. Nah, di sini ada pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Nah, permukaan laut ini dianggap bilangan 0. Jadi kalau di atas permukaan air laut berarti di sini ketinggiannya itu adalah positif 150 meter. Jadi kalimat di atas itu dapat ditulis positif 150 meter atau cukup 150 meter. Nah, dibacanya positif 150 meter atau 150 meter. Itu kalau bilangan bulat positif. Sekarang bilangan bulat negatif. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat perkiraan cuaca atau adik-adik bisa melihat ini ya di televisi ya, suhu dari suatu tempat misalnya. Di sini suhu di suatu tempat yang sangat dingin. Ada di suhu di pagi hari minus 8 derajat Celcius. Suhu siang hari minus 7 derajat Celcius atau negatif 7 derajat Celcius. Suhu sore hari negatif 7 derajat Celcius. Suhu malam hari negatif 9 derajat Celcius. Apa ya maksudnya ini ya adik-adik ya? Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Bilangan bulat negatif itu digunakan untuk menyatakan suhu udara yang di bawah 0 derajat adik-adik ya. Jadi kalau tadi bilangan bulat itu ada bilangan 0, nah di bawah bilangan 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, suhu udara di puncak pegunungan itu 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, berarti di sini artinya apa? Suhu udara di puncak pegunungan tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Contoh lain ya adik-adik, bilangan bulat negatif ini digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Tadi Kak Cira sudah jelaskan bahwa permukaan laut itu dianggap bilangan bulat 0 ya. Nah, di sini contohnya terumbu karang yang indah itu ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, 20 meter di bawah permukaan air laut itu bisa ditulis negatif 20. Nah, dari gambar ini seharusnya di sini ya negatif 10 meter di bawah 1000 meter di bawah permukaan air laut. Negatif 3000 meter di bawah permukaan air laut. Seperti itu adik-adik. Cermati cara membaca bilangan bulat berikut ini adik-adik. Yang pertama, jika ada bilangan seperti ini dibaca negatif 9 adik-adik. Lalu ini dibaca seperti biasa 64 karena depannya tidak ada tanda negatifnya. Ini dibaca negatif 143.
Lalu ini dibaca 2235 karena tidak ada tanda negatifnya. Dan ini dibaca negatif 60.768. Perlu adik-adik ketahui bahwa bilangan bulat positif itu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, nanti akan kita pelajari cara membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Adik-adik yang hebat, bagaimana ya cara menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan? Nah, tadi kita sudah mengenal garis bilangan ya adik-adik ya. Nah, di sini langkah pertama adalah buatlah garis bilangan dan tulislah angka 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut ini. Nah, jarak antara satu dengan yang lain nih adik-adik ya, garis ini dengan yang ini itu harus sama sampai akhir. Lalu langkah kedua adik-adik adalah buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan dimulai dari angka 1. Jadi setelah 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Lalu di sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1 dan seterusnya. Nah, adik-adik perlu kalian tahu bahwa semakin ke kanan nilai angkanya semakin besar, tetapi semakin ke kiri nilai angkanya semakin kecil. Contohnya negatif 1 dan negatif 2, lebih besar mana? Lebih besar negatif 1 karena ini adalah bilangan negatif. Berbeda kalau positif 1 dan 2, lebih besar mana? Lebih besar 2. Jadi kalau negatif semakin besar angkanya ini, nilainya malah semakin kecil. Seperti itu adik-adik. Langkah ketiga adalah letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Misalnya ini di sini ya, bilangan 5, lalu bilangan positif 1, negatif 5, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Adik-adik yang hebat, pada gambar di atas, bilangan yang sebelah dari angka 0 itu merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri angka 0 jika jarak kedua bilangan dari titik nolnya sama. Contoh, lawan bilangan 1 itu adalah negatif 1. Lawan bilangan negatif 5 adalah 5. Lawan bilangan dari 10 adalah negatif 10. Adik-adik yang hebat, gunakan bantuan garis bilangan, lalu tentukan nih bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Nah, kita akan belajar melalui garis bilangan ini. Lebih dari negatif 4, berarti kalau lebih dari negatif 4 arahnya itu bukan ke kiri tetapi ke kanan karena ini bilangan negatif. Semakin angkanya kecil itu nilainya malah semakin besar, atau semakin besar angkanya nilainya malah semakin kecil untuk bilangan negatif. Berbeda dengan bilangan positif. Maka bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 itu dimulai dari negatif 3, lalu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa 6 tidak? Karena ini adalah kurang dari 6. Jadi di sini bisa kita simpulkan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya. Gunakan bantuan garis bilangan, lalu tentukan nih bilangan bulat yang lebih dari negatif 8 dan kurang dari negatif 1. Berarti di sini yang lebih dari negatif 8 itu negatif 9 atau negatif 7 adik-adik. Nah, yang betul bukan negatif 9 tetapi negatif 7. Negatif 7 itu lebih dari negatif 8. Nah, kita hitung sampai kurang dari negatif 1. Berarti di sini yang masuk negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Negatif satunya tidak diikutkan karena kurang dari negatif 1.
Jadi bilangan bulat yang lebih dari negatif 8 dan kurang dari negatif 1 adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Gunakan bantuan garis bilangan nih adik-adik. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum angka atau bilangan 2. Nah, bilangan 2 di mana? Kita beri tanda dulu adik-adik di sini. Lalu terletak 3 satuan sebelum 2. Berarti kita berjalannya mundur. Mundurnya bukan angka 2 ini dihitung 1, 2, 3. Tidak seperti itu adik-adik. Mundurnya itu 3 satuan seperti ini. Dari 2 ke 1 itu baru 1 satuan. 1 ke 0 itu baru 2 satuan. 0 ke negatif 1 itu berarti sudah 3 satuan. Berarti di sini yang terletak 3 satuan sebelum angka 2 atau bilangan 2 adalah negatif 1. Seperti itu adik-adik ya. Jadi menghitungnya seperti itu, jangan dihitung 1, 2, 3 ketemunya 0. Salah itu adik-adik ya. Jadi 2 ke 1 itu baru dihitung 1 satuan. 1 ke 0 dihitung 1 satuan. 0 ke negatif 1 itu baru dihitung lagi 1 satuan. Totalnya ada 3 satuan. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Gunakan bantuan garis bilangan, lalu tentukan bilangan bulat yang terletak 5 satuan sesudah negatif 4. Kita tandai negatif 4. Nah, sesudah berarti kita melangkahnya maju, bukan mundur. Kalau sebelum kita mundur, kalau sesudah berarti kita maju ya. Nah, berapa? Kita hitung 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini angka berapa yang muncul? Nah, kita tandai. Yang muncul adalah angka atau bilangan 1. Jadi bilangan bulat yang terletak 5 satuan sesudah negatif 4 adalah 1. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Kak Citra punya beberapa latihan soal. Coba adik-adik tulis di buku tulis kalian masing-masing. Lalu kalian kerjakan nih. Yang pertama, lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Yang A, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Nah, suhu Kabupaten Puncak ini adalah titik-titik derajat Celcius. Lalu yang B, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Lalu pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter di bawah permukaan air laut tadi, berarti bilangan positif atau negatif. Berikutnya latihan soalnya yang ini. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ya adik-adik ya. Cara membaca dan menulisnya kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing juga. Lalu ada latihan soal lagi. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, adik-adik coba